Shalom jemaat kalian terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di bulan yang terakhir, bulan yang ke-12 di tahun 2021. Dan di penghujung tahun 2021 ini, saya masih ingin mengingatkan kita tentang tema gereja kita di tahun 2021, yaitu Jesus be the center of my life. Maka saya ingin memberikan judul program Sapa Jemaat hari ini, yaitu Yesus Pusat Hidupku. Di beberapa negara, khususnya negara barat, roti menjadi makanan pokok mereka sehari-hari. Berbeda dengan kita, khususnya negara Indonesia, maka nasi menjadi makanan pokok kita sehari-hari. Sehingga kita orang Indonesia, sekalipun kita sudah makan roti, maka terkadang perut masih merasa lapar sehingga tetap harus makan nasi. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, setelah Yesus berpuasa 40 hari, maka iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Dan ketika dia tahu bahwa Yesus sedang lapar, maka kemudian dia mendatangi Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu itu supaya menjadi roti." Dan sekalipun Yesus memang merasa lapar pada saat itu setelah dia berpuasa 40 hari, tapi kemudian Yesus menjawab iblis dengan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak berkata bahwa roti tidak penting. Dalam pernyataan ini Yesus mengakui bahwa roti itu adalah hal yang penting bagi manusia. Tetapi kemudian Yesus berkata kepada iblis bahwa sesungguhnya roti bukanlah satu-satunya untuk manusia bisa hidup. Maka kemudian Yesus berkata kepada iblis bahwa manusia bisa hidup juga oleh karena firman. Yesus sedang memberikan penjelasan tidak hanya kepada iblis, tetapi kepada setiap kita manusia yang hidup di dalam dunia ini, bahwa makan roti saja tidak cukup, tetapi kita harus makan firman. Bahwa roti itu bicara tentang kebutuhan jasmani, dan firman itu bicara tentang kebutuhan rohani setiap manusia. Manusia memang membutuhkan kebutuhan jasmani, tetapi manusia harusnya jangan juga mengabaikan kebutuhan rohani. Dari pernyataan Yesus ini sesungguhnya kita sedang diingatkan bahwa jangan sampai kita memusatkan hidup kita hanya kepada perkara-perkara jasmani. Kemudian justru kita mengabaikan atau tidak memandang Yesus Kristus Tuhan yang dapat memenuhi kebutuhan rohani kita. Jasmani hanya berdampak bagi hidup di dunia, tetapi rohani justru berdampak kekal. Kita boleh bekerja, kita boleh mencari uang dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin, tapi jangan karena mengejar harta, jangan hanya mengejar kekayaan, maka kemudian kita mengabaikan kebutuhan-kebutuhan rohani yang sesungguhnya juga dibutuhkan oleh kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan buat kita di dalam menjalani kehidupan hari ini, bahkan hari-hari kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.